agendanya klien kami Mbak Tamara diperiksa untuk memberikan tambahan. Itu kurang lebih pertanyaannya hampir 9, hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Tamara, tante juga diperiksa tambahan, tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam, kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk BAP lebih lanjut di hari Rabu. Intinya hari ini acaranya seperti itu. Kemudian tadi juga ada beberapa bukti yang sudah kita tambahkan, juga ada beberapa bukti tambahan ya, jadi sudah disampaikan. Itu aja hari ini untuk pemeriksaannya. Kak Tamara, sedikit dong yang masih soal yang renang. Sebenarnya Dante itu seperti sana pihak papa bilang dia nggak suka, tapi pihak kamu sendiri bilang dan dia suka, dari sekolah pun bilang tidak. Ada trauma gitu. Ada trauma, iya. Jadi gini ya, untuk soal yang pihak sekolah jelaskan kalau Dante itu nggak bisa renang, itu mungkin harus diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang, anak makin hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Mungkin itu ikut udah lama ya, berapa bulan kah. Pokoknya Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung yang tahu nggak, yang di tangan nyambung ke badan. Itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja, itu dia nggak bisa naik kalau kita nggak bantu. Jadi yang tadinya Dante suka renang, gara-gara kejadian itu dia sempat takut. Tapi berjalannya waktu, saya latih lagi. Alhamdulillah dia sekarang ya kalian bisa lihat sendiri di video apakah itu takut renang. Masyarakat harusnya bisa nilai itu takut renang. Kalau takut renang, dia nggak bakal mau nyebur. Kalau dia dipaksa, dia nggak bakal mau nyebur. Saya tahu anak saya seperti apa. Makan aja tuh harus maunya dia apa saya turutin. Kalau misalkan bukan maunya dia nggak mau. Apalagi ini, kalau misalkan dia takut renang, pasti dia nggak akan mau lihat air, apalagi trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti gitu. Jadi kayak saya bingung sih sama orang-orang yang tidak tahu update terkininya Dante seperti apa. Itulah karena kurangnya komunikasi yang baik mungkin ya dari bapaknya Dante ke saya. Jadi dia nggak tahu update terbaru anaknya itu gimana, anaknya sudah bisa apa, anaknya sudah bisa renang apa belum, dia nggak tahu. Beberapa hari sebelum kejadian ini kan kakak juga pergi mengunjungi ke lokasi TKP bersama dengan tersangka. Mungkin bisa dijelaskan maksud dan tujuannya tuh apa? Saya sudah pernah jelaskan soal itu. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playground. Apalagi ini berenang, misalkan banyak yang bilang lihat aja di Google. Ya, ini kan kolam renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kolam renang kompleks. Saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama enggak. Ternyata bener pas saya datang airnya hijau. Ada salah satu staff saya tanya di situ, Pak ini airnya kenapa butek? Oh itu lagi mau dikuras Bu, kemarin habis weekend. Jadi agak kotor, nanti mau kita kuras. Tadi di dalam ini kan melakukan pemeriksaan psikologi forensik. Kira-kira apa saja tadi yang Jadi hari ini bukan Pak, tadi udah jelasin kan? Iya. Kak, kan sebelumnya kan sempat berenang juga ya, almarhum Dante mungkin sebelumnya juga melakukan survei juga nggak sih Kak, apa yang? Saya selalu melakukan survei di mana tempat yang belum saya pernah kunjungi. Entah itu kolam renang, playground, apapun itu. Jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Emang saya orangnya gitu, mama saya bisa jelasin saya gimana. Mama saya tahu sama saya tiap hari. Pasti mama saya tahu lah gimana. Dante sakit aja kan, saya udah tunjukin waktu itu obatnya per jamnya saya tulis. Jangankan Dante, anaknya tersangka sakit saya tulis jamnya. Jadi anak orang aja kayak gitu, gimana anak saya sendiri. Bang, ini kan pemeriksaan berulang soal data dan lain sebagainya. Tadi pemeriksaan terbaru itu kan apa yang dalam penyidik dan apa yang disampaikan Mbak Tamara kepada penyidik, Pak? Sedikit aja. Untuk isi BAP kami tidak bisa menyampaikan. Silakan rekan-rekan ditanyakan ke pihak kepolisian.
karena sifatnya rahasia. Dan juga tadi Mama juga sudah diperiksa juga, atau sudah diperiksa juga. Seperti saya sampaikan bahwa nanti kita akan teruskan lagi di hari Rabu, dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak sekolah hari Rabu juga ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi biar clear bahwa berita yang sebenarnya tidak simpang siur gitu. Tadi menyampaikan barang bukti terbaru ya. Itu Apa aja? Barang buktinya apa? Ya ada lah, kami tidak boleh menyampaikan, tapi intinya keterkaitan dengan case yang lagi berjalan. Bang, untuk hari ini pemeriksaannya dikonfrontir nggak sih dengan TSKYA? Nggak ada. Tadi berarti nggak sempat ketemu ya? Kapan itu sudah pernah bertemu nggak sih? Belum. Kemarin katanya ada Senin sampai Kamis itu sebelum kejadian beliau Dante ini nginep di rumahnya. Lagi jatah nginep di rumah kita. Senin sampai Kamis. Dari tanggal 22 sampai tanggal ya sampai kan pokoknya 22 saya yang besar. Karena yang saya yang besar. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu tersangka, saya itu nggak mungkin kasih. Oh, enggak. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu diujak? Kalian tuh nggak tahu tuh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya itu lebih tahu anak saya. Tapi Ibu, seberapa persen Ibu menitipkan anak ini kepada tersangka? Saya itu percaya sama dia, kan nggak percaya saya itu nggak mungkin ditipis. Bapak saya pun dia meminta ke saya untuk jadi bapak sambung. Insert. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian dihujat semua. Tau nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, saya takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita ke saya. Dia selalu happy. Oh iya, Mama Nek, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. Oke, teman-teman. Bang, berarti hari Rabu seperti apa Bang? Rabu agendanya apa? Tapi selama ini Agendanya apa? Rabu. Hari Rabu agendanya apa Bang? Rabu ini. Aku udah kehilangan cucu. Ayo. Denis. Turunin Denis. Mohon hormati klien kami. Yang penting kami udah nyampein. Karena dari kemarin kita nggak banyak memberikan komentar karena masih proses. Jadi kami mohon nanti kalau hari Rabu lebih jelas lagi. Bang, hari Rabu itu